wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para aktivis, para muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, pada kesempatan pengajian kali ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa dalam 1 bulan terakhir ini saya bersama kawan-kawan melakukan perjalanan ke berbagai daerah dan juga ada menggelar daurah ilmiah. Daurah ilmiah yang kita gelar di Jawa Timur baru-baru ini mendapat sambutan yang sangat antusias. Bahkan saat ini banyak pondok-pondok pesantren di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur yang meminta untuk daurah ilmiah di pondok-pondok pesantren mereka. Kenapa daurah ilmiah ini kita pandang sebagai sesuatu yang penting? Karena dalam daurah ini kita memberikan pembekalan kepada para aktivis Islam di berbagai daerah tentang sejumlah persoalan yang sangat urgent di dalam dakwah Islam. Materi-materi yang kita berikan antara lain, satu, yaitu tentang pengenalan usul dan furu, agar umat Islam bisa membedakan mana yang sesat dan mana yang tidak sesat, lengkap dengan seluruh metodologinya. Yang kedua, pemantapan akidah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu agar mereka yang mengaku sebagai kaum Asy'ari lebih mengenal siapa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan bagaimana sebetulnya metodologi daripada pemikirannya. Banyak orang mengaku Asy'ari tapi dia tidak tahu metodologinya, sehingga banyak campur aduk, yaitu persoalan-persoalan di dalam memahami akidah Asy'ari. Kadang-kadang yang bukan bagian Asy'ari dianggap itu bagian dari Asy'ari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga memperkenalkan tentang metodologi hermeneutika dalam studi Al-Quran. Apa bahayanya? Bagaimana cara menanggapinya? Apa teori yang digunakannya? Itu juga kita paparkan. Kemudian yang keempat, pengenalan terhadap tafsir liberal. Apa yang menjadi standar ukurnya, bagaimana metodologinya, apa rumusan yang digunakan, mana ayat-ayat yang disoroti oleh mereka terkait dengan kepentingan mereka. Itu yang keempat. Nah, kemudian selain itu yang kelima, yang kita paparkan juga tentang tatbik syariah, hukum penerapannya, hukum memperjuangkannya, kemudian peluang yang kita miliki di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu semua kita paparkan. Kemudian yang keenam adalah tentang pentingnya penegakan khilafah Islamiyah. Lalu apa yang dimaksud khilafah Islamiyah? Apakah betul itu suatu utopis, yaitu mimpi di siang bolong, atau itu boleh menjadi kenyataan? Bisa menjadi kenyataan. Kalau bisa menjadi kenyataan, bagaimana
yaitu pemikiran yang realistisnya. Lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan itu semua? Karena tegaknya khilafah Islamiyah itu harga mati dan pasti akan tegak setidak-tidaknya pada kedatangan Al-Imam Mahdi, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW, bahwa dari keturunan yang akan datang nanti seorang imam yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Jadi khilafah Islamiyah harga mati pasti akan tegak. Nah, tinggal sekarang kita berpikir bagaimana membuka jalan ke arah itu. Nah, itulah materi-materi yang kita bahas dalam daurah ilmiah selama 3 hari di beberapa daerah. Jadi 1 kali daurah ilmiah itu 3 hari 3 malam. Artinya kita membahas itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dan hasilnya luar biasa, karena yang ikut itu banyak kiai-kiai dari pondok pesantren, banyak aktivis-aktivis dari berbagai macam ormas Islam, sehingga mereka jadi terbuka tentang pemikiran Islam dan pergerakannya. Nah, saat ini insya Allah kita sedang menyusun supaya daurah itu lebih baik lagi. Akan kita gelar di Jawa Barat, khususnya di Bogor dan di Bandung. Kemudian akan kita gelar juga di Jawa Tengah, di Sumatera, di Kalimantan, di berbagai tempat. Karena ini bagian daripada program kerja khususnya Front Pembela Islam, di mana salah satu visi dan misinya, maksudnya visi dan misinya adalah untuk penerapan syariat Islam secara kafah di bumi daripada Indonesia yang tercinta ini. Nah, itulah yang bisa saya informasikan untuk sementara ini. Nah, kemudian masih ada 1 materi lagi, tapi ini belum kita bakukan. Insya Allah dalam daurah ilmiah yang akan datang menjadi 1 materi baku, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Jadi saya buat tulisan berseri dalam tabloid Suara Islam tentang wawasan kebangsaan. Karena ada tuduhan, ada fitnah terhadap gerakan Islam, bahwasanya gerakan Islam itu tidak berwawasan kebangsaan. Ini udah umum, difitnah sedemikian rupa, sehingga gerakan-gerakan Islam ini dinilai tidak punya jiwa kebangsaan, tidak nasionalis, tidak cinta negeri. Bahkan ada tuduhan lagi bahwa gerakan Islam ini Arabisasi, hanya ingin mengarabkan bangsa Indonesia. Itu tuduhan-tuduhan itu ada. Jilbab mereka bilang Arabisasi, pakai piki macam ini Arabisasi, pakai kain Arabisasi. Nah, ini tentunya tidak boleh kita biarkan. Ini pemikiran. Kalau dibiarkan, ini akan menyebar luas di benak para pemuda kita, dan nanti kita akan sulit untuk mengobatinya. Nah, karena itu dari sekarang ini perlu diadakan daurah-daurah. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan kepada umat tentang wawasan kebangsaan dalam ajaran Islam. Nah, itu sudah saya buat tulisan, ada 9 judul, mulai dari Pancasila UUD 1945, kemudian NKRI Bhinneka Tunggal Ika, ini 4 pilar negara, kemudian ditambah dengan musyawarah mufakat, toleransi, keserasian gender, dan yang paling akhir yang saya tulis adalah tentang hak asasi manusia. Nah, kenapa ini perlu, khususnya bagian yang terakhir, hak asasi manusia? Kemarin ini saya ada perjalanan ke Malaysia selama 1 minggu dalam urusan mengurus yaitu program baik master maupun PhD saya di sana. Nah, kemudian saya bertemu dengan sejumlah tokoh pergerakan Islam di Malaysia. Kita diskusi soal hak asasi manusia. Nah, ternyata apa yang kita dapatkan dari mereka, memang banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan Islam di Malaysia, termasuk di Indonesia, yang kadang-kadang mereka kewalahan untuk menghadapi isu HAM yang sering digadang-gadang oleh kelompok liberal. Kadang-kadang dari kalangan kita ini paham yang dimaksud HAM itu apa, tapi bagaimana mengungkapkannya secara sistematis untuk membela Islam dari segi itu kewalahan. Karena menghadapi kelompok liberal yang bicara soal HAM secara ilmiah, akademik, teoritis, metodologis, sehingga kita banyak kewalahan untuk menghadapinya. Nah, karena itu sengaja saya buat tulisan 2 kali berturut-turut bersambung di tabloid Suara Islam
dengan judul hak asasi manusia, supaya para aktivis Islam tidak yaitu gagap atau gugup pada saat bicara hak asasi manusia, yaitu di hadapan kalangan mereka-mereka yang selama ini merujuk kepada definisi barat. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini insya Allah, supaya menjadi pegangan kita semua. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang hak asasi manusia antara Islam dan barat. Bagaimana menurut ajaran Islam dan bagaimana menurut pandangan barat. Ini yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan akan menambah wawasan kita, setelah juga sekaligus yaitu memberikan bekalan buat kita semua agar kita mampu untuk menghadapi musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan kita melalui instrumen ini. Nah, baiklah, ikhwati al-hibba'i rahimakumullah, bicara tentang hak asasi manusia, maka pertama kita akan bicara tentang definisi hak. Apa yang dimaksud hak asasi manusia? Kedua, nanti kita akan melakukan komparasi antara hak Islam dan HAM barat. Komparasi itu muqaranah, perbandingan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat fakta HAM barat. Bagaimana teori mereka tentang HAM, apa definisi yang mereka anut, dan apa fakta yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian yang keempat, kita juga akan melihat soal deklarasi universal HAM PBB. Perserikatan bangsa-bangsa itu punya deklarasi hak asasi manusia. Nanti akan kita kupas, akan kita bahas, walaupun secara sathiyah, tentang bagaimana deklarasi universal HAM tersebut dan bagaimana kedudukannya daripada neraca Islam. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini 5 bagian dari pembahasan hak asasi manusia yang perlu kita tahu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menyangkut definisi hak. Nah, definisi hak menurut Islam ialah hak yang melekat. Jadi bagi semua boleh perhatikan, ini layar sudah bisa dilihat tulisannya, sebelah kiri juga alhamdulillah sudah berfungsi. Nah, bisa diperhatikan dari layar. HAM menurut Islam, hak asasi manusia menurut Islam ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Islam itu hak asasi manusia itu adalah hukukul insan. Hukukul insan yang mana? Yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia merupakan minhatul ilahiyah. Apa yang Allah karuniakan kepada manusia sebagai hak sejak lahirnya, itulah yang disebut hak asasi manusia. Sehingga dengan definisi semacam itu, saudara, hak asasi manusia tidak boleh keluar dari batasan ilahi. Lalu menurut Barat, hak asasi manusia itu ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Perhatikan baik-baik, secara alami. Artinya tidak ada kaitan dengan agama apapun, tidak ada kaitan dengan aturan Tuhan yang manapun, terlepas, terbebas daripada dogma-dogma agama, terlepas dari ikatan-ikatan ajaran agama. Jadi bedanya satu saja, saudara. HAM menurut Islam sebagai karunia Allah, sedangkan HAM menurut Barat bukan karunia Allah, alamiah. Terjadi begitu saja. Jadi ini perbedaan yang mendasar. Sama-sama mengakui ada hak yang melekat pada setiap insan sejak lahir, tapi Islam mengatakan itu sebagai karunia Allah, sedangkan Barat mengatakan itu merupakan proses alami. Tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Nah, lalu dengan perbedaan definisi ini, apa yang mesti kita soroti? Pertama, dari HAM menurut Islam.
yang tadi dikatakan sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah, maka HAM dalam Islam tidak akan bertentangan dengan kewajiban asasi manusia, atau kita singkat KAM. Ada HAM, ada KAM yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering dilupakan manusia, bahwa di samping hak asasi manusia ada kewajiban asasi manusia. HAM dan KAM tidak boleh berlawanan, tidak boleh bertentangan. Nah, mana dalil Al-Quran tentang kewajiban asasi manusia? Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nun di sini nun wiqayah, liya'buduni. Itu nunnya nun wiqayah, bukan nun fi'il. Liya'buduni artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah sekali-kali kata Allah aku menciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budun, untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Nah, melalui ayat ini jelas bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepada Allah. Pengertian ibadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada hukumnya, taat kepada semua aturannya, tidak boleh melanggar daripada larangannya. Itu pengertian daripada ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah wahdah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, saudara. Jadi ini kewajiban asasi manusia. Jadi kalau kita membicara tentang hak asasi manusia, tidak boleh berlawanan dengan kewajiban ini, saudara. Bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah wajib beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Wajib tunduk kepada hukum Allah, wajib patuh kepada aturan Allah, wajib taat kepada segala perintah Allah, dan wajib untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Inilah yang disebut kewajiban asasi manusia. Lalu sekarang bicara tentang hak asasi manusia. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, maka saudara, mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, di mana di dalam Sahih Al-Bukhari, saudara, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, oleh Wahab, oleh Abu Juhaifah Abdullah. Saya ulangi, dalam hadis Sahih Al-Bukhari ada hadis dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini cukup panjang, bercerita tentang dialog yang terjadi antara sahabat Abu Darda, amanat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saudara dikatakan inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Nah, jadi ada kejadian Abu Darda dengan Salman Al-Farisi bertemu dalam satu majelis. Bahkan saudara, yang menariknya lagi, Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Nabi. Jadi dulu ada persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu ketika Salman Al-Farisi ziarah silaturahmi ke rumah Abu Darda. Nah, kemudian saudara, begitu beliau datang, beliau lihat istri daripada Abu Darda ini. Di sini dikatakan fara'a Ummu Darda mutabadzilah. Nah, arti mutabadzilah, saudara, di sini dijelaskan tidak lain dan tidak bukan dia memakai pakaian biasa seadanya, enggak bersolek, pakaian kerja, saudara, enggak mempercantik diri depan suami. Nah, kemudian ditanya oleh Salman, "Masya Nuki, ada apa dengan engkau?"
Oh, tidak depan suami, enggak pakaian rapi, pakaian yang menarik untuk suaminya. Jadi pakaiannya pakaian orang mau kerja di kebun, saudara. Nah kemudian dijawab oleh sang istri, aku ke Abu Darda laisa lahu haja fid dunya. Kau punya saudara Abu Darda, enggak punya keinginan buat dunia. Udah enggak ada keinginan udah untuk dunia. Mau harta, mau wanita, mau perempuan, dia udah enggak punya keinginan sama sekali. Nah, mendengar itu Salman pun mendatangi Abu Darda. Kemudian begitu mendatangi saudara, setelah ditanya itu, kemudian Abu Darda hadir di majelis, kemudian dihidangkan makan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai itu semua, saudara, habis disediakan makanan, Salman disilakan makan. Salman makan, tapi Salman tanya, kok kau nggak makan? Salman disuruh makan, tapi Abu Darda nggak makan. Abu Darda nggak menjawab. Nah, dikatakan, fa inni shaim, aku puasa. Nah, kemudian kata Salman, ma'ana bi'akil hatta ta'kul. Enggak, ana nggak mau makan kalau ente nggak makan. Ente ikut makan dulu. Jadi Abu Darda ini tiap hari puasa. Nah, makanya bininya mau ngapain dan tiap hari puasa. Sudah tiap hari dia puasa. Abu Darda. Nah akhirnya apa? Untuk menghormati tamu, Abu Darda fa'akala, makan saudara. Nah pada makanan lain, dhahaba Abu Darda yakum. Begitu malam, Abu Darda bangun untuk salat malam. Nah, kemudian saudara, faqala lahu, tapi apa kata Salman? Tidak, aku tahu, kau harus hargai aku, temani aku tidur. Biasanya Abu Darda salat malam, itu malam enggak, Anda tahu. Anda mau tidur, ente sholat malam enggak? Ente tidur, baik sih. Abu Darda pun tidur, menghormati tamu saudara. Tapi begitu tengah malam udah lewat 2/3 malam, baru Salman bangun, diajak Abu Darda. Sekarang baru kita sholat malam. Jadi jangan sholat malam habis isya langsung sampai subuh. Itu kebiasaan Abu Darda. Malamnya diisi dengan sholat, siangnya diisi dengan puasa, tidak ada waktu buat istrinya. Tidak ada waktu, makanya istrinya bilang, buat apa aku dandan? Aku punya suami, laisa lahu haja fid dunya, enggak punya keinginan pada dunia. Siang dia puasa, malam dia sholat malam, enggak berhenti, dia zikir, dia baca Quran dan seterusnya. Setelah itu selesai, habis sholat malam berdua, Salman tegur Abu Darda. Jadi tadi dia puasa, disuruh buka, mau bangun dari awal malam, disuruh tidur, saudara. Ditegur oleh Salman. Apa kata Salman? Ya Abu Darda, Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya atas dirimu untuk Tuhanmu punya hak. Kemudian wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya atas dirimu buat dirimu sendiri juga ada hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya buat keluargamu juga punya hak atas dirimu. Kemudian beliau katakan, fa'ti kullan bihaqqin haqqahu. Berikan setiap yang punya hak, haknya masing-masing. Allah punya hak atas diri kita, kita berikan hak Allah. Kita punya badan, punya hak atas diri kita, kita berikan hak badan kita. Keluarga punya hak atas diri kita, kita berikan hak keluarga kita. Setiap yang punya hak mesti kita berikan. Kalau kau setiap siang puasa, malam sepanjang malam kau ibadah tidak berhenti, lalu mana hak kau punya istri, hak kau punya keluarga, hak kau punya badan? Ditegur oleh Salman, saudara. Dan menariknya, fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di pagi harinya kedua orang ini datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Salman betul. Nah berarti apa yang disampaikan pada Salman tadi sudah dibenarkan oleh Nabi. Dan itu menjadi bagian hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dasar hak asasi manusia. Artinya hak asasi manusia itu apa? Di sini dalam hadis ini dijelaskan Allah punya hak, manusia punya hak, orang lain juga punya hak atas diri kita, saudara. Jadi jangan cuma bicara hak asasi manusia untuk diri kita saja. Di sana ada hak Allah, di sana ada hak orang lain. Ini ajaran Islam. Maka itu hak asasi manusia dalam ajaran Islam sempurna, tanpa
mengurangi hak Allah dan tanpa mengurangi hak-hak orang lain. Berbeda dengan Barat punya. Kalau HAM menurut Barat, hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir secara alami. Dia tidak peduli dengan hak Tuhannya. Dia tidak peduli dengan hak orang lain. Dia hanya bicara tentang hak individu, hak pribadi. Inilah beda hak asasi manusia dalam Islam dengan hak asasi manusia menurut pandangan. Jadi supaya umat Islam nggak bingung lagi besok apa sih hak asasi manusia, supaya kita tahu saudara, jangan kita dicekoki dengan definisi hak asasi manusia yang digadang-gadang oleh Barat, yang dikampanyekan oleh kelompok liberal. Tidak betul. Cuma yang jadi persoalan, kadang-kadang kita menolak HAM mereka, kita sendiri sulit untuk menjelaskan hak asasi manusia menurut Islam itu yang bagaimana. Maka itu majelis kita hari ini, saudara, untuk memaparkan ini tadi, hak asasi manusia menurut ajaran Islam adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Nah, karena ini sebagai karunia Allah, ada aturan. Aturannya apa? Bahwa di sana ada hak Allah yang harus dipenuhi, ada hak individu yang harus dipenuhi, dan ada hak sosial milik orang lain yang juga harus dipenuhi. Jadi antara hak Allah sebagai Tuhan, Sang Pencipta, hak individu sebagai pribadi, dan hak orang lain sebagai makhluk sosial, saudara, tidak boleh diabaikan atau tidak dipedulikan. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada mengatakan Islam nggak mengenal HAM, siapa bilang? Islam tidak tahu HAM, siapa bilang? Justru ajaran HAM dalam Islam sempurna, mutakamil. Jadi syamil, kamil, tidak seperti HAM dalam pandangan Barat. Sekarang kita perhatikan lagi. Nah, kalau HAM menurut Barat, tadi sudah kita jelaskan, hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Nah, ini saudara, berarti HAM Barat melepaskan sama sekali semua ikatan ajaran agama. Jadi dalam definisinya nggak sebut-sebut agama. Dalam definisinya nggak sebut-sebut ajaran ketuhanan. Dalam definisinya tidak ada dogma agama. Jadi definisinya saja sudah menunjukkan kepada kita ada aroma liberal, aroma kebebasan tanpa batas. Maka itu HAM Barat tidak peduli dengan ajaran agama. Walaupun ajaran agama itu mengharamkan, maka dalam pandangan HAM Barat itu bisa jadi tetap sebagai hak asasi manusia. Berbeda dengan HAM dalam ajaran Islam. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama itu bukan hak asasi manusia. Sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada setiap manusia untuk melaksanakannya, tidak ada hak manusia untuk menolaknya. Makanya tadi kita katakan hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia itulah yang tadi kita sebut, ada hak Allah, ada hak manusia lain dalam diri kita. Itu kewajiban kita sebagai manusia yang tidak boleh kita lupakan. Ada hak istri kita, ada hak anak kita, ada hak ibu kita, ada hak bapak kita, ada hak tetangga kita, ada hak sahabat kita, ada hak sesama orang Islam, saudara, ada hak sesama manusia sebagai keturunan Adam. Dan hak-hak ini tidak boleh dilupakan. Jadi hak asasi manusia itu menyangkut daripada individu pribadinya, tapi kewajiban asasi manusia itu di sana ada hak Allah terhadap diri kita, ada hak manusia lain juga terhadap diri kita. Ini semua menjadi satu kesatuan yang sempurna dan tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau HAM menurut Barat, saudara, berbahaya. Saya kasih contoh, mari kita lihat. Setiap manusia menurut HAM Barat berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan aneka macam hubungan seks yang diinginkannya, sebagaimana setiap manusia berhak untuk makan dan minum apa saja yang disukainya. Kenapa? Sebab setiap manusia begitu lahir, dia punya kebutuhan biologis dan dia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Begitu dia dewasa, kebutuhan biologis itu harus dipenuhi. Dengan memenuhi kebutuhan daripada seksnya, maka dia berhak untuk melakukan hubungan seks sesuai dengan keinginannya. Nggak sampai di situ.
Setiap manusia yang lahir, dia punya hak yang melekat, hak makan, hak minum. Itu hak manusia. Karenanya sampai dewasa pun tidak ada satu orang pun yang boleh melarang dia untuk makan minum apa saja yang dia mau, saudara. Sebab itu hak melekat, hak asasi. Dia mau makan yang haram dalam agama, dia mau minum yang haram dalam agama, tidak ada urusan. Itu hak asasi manusia. Maka itu, kalau kita mengikuti hak menurut Barat, akibatnya setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan aneka hubungan seks yang diinginkan. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya melalui pernikahan? Itu hak dia. Melalui zina? Itu hak dia. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dengan lawan jenis? Itu hak dia. Apakah ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dengan yang sejenis? Itu juga hak dia. Makanya jangan kaget kalau pegiat-pegiat liberal, pegiat-pegiat hak asasi manusia melihat lesbian, gay, transgender, biseksual, homoseks, saudara, itu semua sebagai hak asasi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang sudah dimilikinya sejak lahir. Nah, jadi supaya kita tahu ini pola pikir mereka. Kenapa mereka masukkan itu sebagai HAM? Karena inilah definisi yang mereka miliki, saudara. Nah, termasuk apa? Termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, bebas. Dia berbicara, mau mencaci maki agama lain, mau caci maki seorang nabi, mau caci maki kitab suci manapun, bebas, freedom, yaitu of speech. Dia bebas untuk bicara apa saja. Makanya kenapa Amerika dan negara-negara Eropa begitu membela manakala muncul orang-orang yang menghina Islam, baik lewat karikatur maupun lewat film. Mereka bilang itu kebebasan berbicara, karena setiap manusia yang lahir, begitu dia lahir ke bumi, dia sudah punya hak melekat untuk bebas berbicara. Tidak boleh ada yang menghukum dia. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi maka itu jangan kaget kalau di Eropa, di Amerika begitu marak penghinaan kepada Nabi kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghinaan terhadap Al-Quran. Nah, mereka beralasan hak asasi manusia, karena itu hak berbicara hak tiap orang, hak berpendapat hak tiap orang. Nah, tidak peduli dengan ajaran agama dan seterusnya. Nah, maka itu HAM Barat ini sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan HAM, kita mesti betulkan dulu definisinya, kita mesti luruskan dulu pengertiannya. Jangan sembarangan bicara HAM sementara kita sendiri nggak paham yang dimaksud HAM itu apa. Nah, jadi kalau ada seorang ulama istiqomah ikut manhaj nubuwah bicara HAM, maksudnya hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Tapi kalau ada orang liberal bicara HAM, maksudnya hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Jadi kadang-kadang kita duduk dengan orang, saudara, kulit sama sawo matang, rambut sama hitam, istilah sama-sama HAM, tapi maksud berbeda. Yang kita maksud HAM menurut ajaran Islam, yang dia maksud HAM menurut pandangan Barat. Nah, jadi kalau kita bicara HAM, dialog HAM, kita luruskan dulu yang dimaksud HAM ini apa. Kita sepakat dulu di definisi, baru bicara HAM. Nah, jangan kita langsung dialog tentang HAM tanpa kita selesaikan dulu, finalkan dulu dalam persoalan definisi. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada hal yang menarik tentang fakta HAM Barat. HAM Barat tidak statis, tidak tetap, tapi setiap saat berubah-ubah sesuai dengan berubah. Minuman keras zaman Nabi haram, sekarang haram, yang akan datang tetap haram. Tidak berubah. Tapi tidak berubah. Artinya apa-apa yang sudah diharamkan dalam syariat Islam sejak zaman Nabi sampai hari ini, sampai masa yang akan datang tetap berlaku. Begitu juga yang dihalalkan. Mana makanan dan minuman yang sudah dihalalkan, nikah yang sudah dihalalkan, dari zaman Nabi halal, zaman sekarang halal, sampai hari kiamat halal. Setiap manusia berhak memenuhi kebutuhan biologisnya, saudara, tapi wajib melalui akad pernikahan. Ada batasan. Nah, manusia punya hak untuk menikah. Hak ini
tetap dijaga oleh Islam sampai hari kiamat, tidak berubah-ubah. Tapi beda dengan HAM Barat. HAM Barat berubah-ubah, saudara. Sesuatu yang hari ini bagi masyarakat Barat sebagai HAM, besok bisa jadi bukan HAM. Atau sebaliknya, sesuatu yang hari ini menurut Barat bukan HAM, tapi esok berubah menjadi HAM. Kita buktikan, saudara. Kita buktikan data yang kita dapat. Di tahun 1919, pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang terhadap miras, perang terhadap minuman keras, sudah. Sampai-sampai Amerika Serikat membuat undang-undang anti miras. Jadi ketika itu ada undang-undang anti miras. Tahun 1919 ada undang-undang anti miras, sehingga seluruh aparat keamanan di Amerika Serikat, termasuk agen-agen intelijen mereka, KGB-nya, kemudian CIA-nya dan lain sebagainya, semua mengejar-ngejar peminum miras, penjual miras, distributor miras. Perang melawan miras seperti yang sekarang perang melawan narkoba, saudara. Itu tahun 1919. Dan untuk sosialisasi undang-undang anti miras di Amerika Serikat, itu biayanya $60.000 US dengan kurs zaman itu, saudara. Jadi $60.000 US untuk sosialisasi, untuk mengumumkan, memberitahukan kepada masyarakat di seluruh Amerika Serikat bahwa miras dilarang oleh negara, bahwa miras adalah kejahatan, bahwa miras adalah tindak pidana, akan dihukum dengan berat. Dan dana pelaksanaan daripada undang-undang tersebut itu dengan rupiah mencapai 75 miliar rupiah. Ini tercatat dalam sejarah Amerika Serikat. Bahkan selebaran-selebaran yang dicetak itu tidak kurang dari 250 juta lembar kertas untuk dibagikan kepada masyarakat di mana-mana, saudara, bahwa minuman keras bukan hak asasi manusia. Minuman keras itu kejahatan, kriminal, pelakunya harus dihukum. Mereka bilang bukan, itu bukan hak asasi manusia. Sampai-sampai selama 14 tahun undang-undang itu diberlakukan, saudara, itu ada 300 orang Amerika Serikat yang dihukum mati karena miras. Dan ada 532.335 orang yang dipenjara akibat miras. Dari yang minum, yang jual, distributornya dulu hukum mati. Tapi pada akhirnya, saudara, undang-undang ini nggak bisa membendung masyarakat Amerika untuk tidak meminum miras. Nggak bisa. Masyarakat Amerika makin hari, saudara, makin suka minuman keras. Nah, begitu kekuasaan itu jatuh ke tangan orang-orang liberal di Amerika Serikat yang melepaskan diri dari dogma-dogma agama, undang-undang ini dicabut pada tahun 1933. Jadi baru tahun 1933 undang-undang miras dicabut. Nah, jadi dulu pada tahun 1919 miras itu bukan HAM. Tapi begitu masuk tahun 1933, miras itu jadi HAM. Saya hanya ingin membuktikan bahwa HAM dalam pandangan Barat bisa berubah-ubah. Di tahun 1919, minuman keras itu bukan HAM, saudara, kejahatan, dihukum mati. Tapi begitu tahun 1933 jadi HAM. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara, dia sudah menjadi gaya hidup modern di Amerika. Jadi tolong diperhatikan. Jadi bukan tidak mungkin, tolong dicatat. Hari ini dunia perang melawan narkoba. Hari ini narkoba dianggap bukan hak. Narkoba itu dianggap kejahatan, kriminal. Tapi siapa yang jamin? Kalau 5-10 tahun yang akan datang, narkoba itu berubah menjadi HAM, saudara. Boleh berubah. Kalau itu tuntutan daripada kesepakatan mayoritas anggota parlemen mereka, baik di Eropa maupun di Amerika, narkoba itu bisa dilegalkan. Hari ini bukan HAM, diperangi. Besok bisa menjadi HAM dalam pandangan Barat. Seperti di Indonesia, ganja
hari ini bukan hak pidana, kejahatan, kriminal. Tapi jangan lupa, beberapa waktu yang lalu LSM yang bernama Lingkar Ganja Nusantara mengusulkan secara resmi ke BNN, Badan Narkotik Nasional, dan DPR RI serta pemerintah supaya ganja dilegalkan. Bahkan ada oknum di BNN yang menyambut antusias usulan tersebut, sudah. Jadi kita lihat, artinya ini kan proses. Kalau besok BNN setuju, pemerintah setuju, DPR setuju, ganja saudara bisa dilegalkan. Begitu ganja dilegalkan, ganja akan dianggap sebagai HAM, hak asasi manusia, tidak lagi dianggap saudara bukan HAM. Jadi inilah fakta HAM dalam pandangan Barat, sudah. Hari ini bisa jadi HAM, besok bukan HAM. Hari ini bukan HAM, besok bisa jadi HAM. Nah, ini pola pikir semacam ini, saudara, ini merupakan akal-akalan yang berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan. Nah, jadi beda. Kalau HAM dalam ajaran Islam berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan akal dan hawa nafsu. Makanya statis tidak berubah. Dari zaman Nabi, minuman keras itu haram, sampai zaman sekarang dan akan datang tetap haram. Apapun yang merusak akal, apapun namanya, saudara, semua diharamkan dalam Islam abadan sampai hari kiamat. Makanya tadi saya katakan, hak asasi manusia dalam ajaran Islam statis, tidak berubah-ubah. Tapi hak asasi manusia dalam pandangan Barat berubah-ubah. Dan ini juga bukan hanya sampai di sini. Ini baru kita kasih contoh di Amerika Serikat. Nanti kita lihat bagaimana keputusan HAM di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan kita dapatkan juga. Yang semula bukan HAM jadi HAM, saudara. Mari kita lihat yang berikutnya. Deklarasi Universal HAM PBB. Pertama yang perlu kita ketahui, ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Isinya ada pasal 16, pasal kawin bebas. Artinya kawin bebas, tidak ada ikatan agama. Siapapun mau kawin dengan agama apapun boleh. Ini keputusan HAM PBB. Jadi seluruh dunia disuruh tunduk kepada PBB. Nah, putusan PBB seperti ini, saudara. Makanya kenapa dalam pengadilan sipil di Indonesia orang kawin beda agama diizinkan. Tidak ada pengadilan agama, tidak boleh, saudara. Kawin beda agama tidak boleh. Kenapa? Alasannya ini, karena sudah menjadi putusan HAM PBB. Makanya kita mesti waspadai putusan-putusan hak asasi manusia yang diambil oleh sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus kita waspadai, harus kita soroti, dan harus kita koreksi karena banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 18 ada pasal murtad. Di situ dinyatakan setiap orang berhak untuk berganti agama kapan saja, di mana saja. Nah, ini juga bertentangan dengan ajaran Islam. Maka boleh seorang muslim untuk murtad, sudah. Tapi ini putusan PBB. Dia paksa seluruh dunia harus tunduk kepada putusan PBB. Orang bebas mau gonta-ganti agama. Ya, Islam menjamin kebebasan orang untuk beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Seseorang, saudara, boleh silakan untuk beragama apa saja, itu hak dia, itu urusan dia. Sudah. Tapi kalau orang yang sudah menjadi seorang muslim untuk keluar dari Islam haram, tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh agama. Jadi kalau ada orang dia memang dari kecil sudah beragama non-Islam, saudara, walaupun secara prinsip nggak ada manusia yang punya hak untuk ingkar kepada Allah, nggak ada manusia yang punya hak untuk kafir terhadap Allah, tidak ada. Semua manusia wajib beriman kepada Allah. Tapi Islam mentolerir, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Mereka mau sebagai Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, itu urusan mereka. Yang penting mereka tidak mencampur adukan agama, mereka tidak menodai agama, dan mereka tidak menunggangi agama, saudara. Maka kita tetap toleran terhadap umat beragama mereka. Toleran bukan berarti membenarkan agama mereka. Toleran bukan berarti menjustifikasi kekafiran mereka. Tidak.
toleran dalam arti kata kita tidak boleh paksa mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam, dan kita tidak boleh mencaci maki mereka, ajaran mereka, Tuhan mereka, dan kita tidak boleh untuk mengganggu ibadah mereka, serta tidak boleh mengganggu yaitu keselamatan jiwa maupun harta benda daripada apa yang mereka miliki. Itu toleran. Tapi untuk murtad dalam Islam haram. Bahkan Nabi pernah mengatakan man baddala dinah faqtuluh. Kata Nabi, barang siapa yang menukar agamanya, bunuh. Jadi dalam Islam murtad itu hukumnya hukum mati, sudah. Jadi kalau ada orang Islam murtad, yang pertama yustata, mereka dituntut untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, silakan mereka kembali kepada Islam. Tapi kalau mereka tidak bertobat, mereka harus dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau sekarang ada orang murtad dijatuhi hukuman mati, melanggar hak asasi manusia, perserikatan bangsa-bangsa. Nah, jadi tolong supaya kita waspada, sebetulnya perserikatan bangsa-bangsa ini dibuat untuk siapa? Dari sini kita bisa lihat, saudara, dia tidak tolerir, tidak ada urusan dengan agama, apalagi Islam, saudara. Baik, pasal 21 Deklarasi Universal PBB, pasal demokrasi. Dalam pasal ini setiap negara di dunia wajib untuk menerapkan demokrasi, disebutkan. Dan dalam pasal-pasal berikutnya, saudara, dalam ayat-ayat pasal 21 disebutkan, karena ini menyangkut konvenan hak sipil. Di situ disebutkan bahwa setiap orang boleh untuk memilih dan dipilih dalam negara manapun tanpa ada batasan agama. Apakah ada orang Kristen mau jadi presiden di negeri Islam? Tidak ada urusan. Boleh. Kenapa? Menurut hak asasi manusia dalam pandangan PBB. Karena mereka anggap itu merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak lahir secara alami, memilih maupun dipilih, tidak ada kaitan dengan ajaran agama. Jadi kalau ada negara-negara yang tidak menerapkan demokrasi, akan mereka paksa. Mereka akan paksa seluruh dunia, termasuk negara-negara Islam, wajib untuk tunduk kepada demokrasi yang mereka terapkan, saudara. Ini pasalnya ada, ini sudah mereka buat sejak 10 Desember tahun 1948. Kemudian resolusi PBB nomor 2200A dalam kurung 21 Romawi tanggal 16 Desember tahun 1966. Di sini masih ada pengakuan hukuman mati. Karena ketika itu negara-negara masih banyak yang menerapkan hukuman mati. Diakui hukuman mati tidak apa-apa kalau diberlakukan dalam satu negara. Tapi dalam resolusi PBB nomor 44/128 tanggal 15 Desember 1989 hukuman mati sudah dihapuskan. Hukuman mati melanggar HAM. Jadi semenjak tahun itu tidak boleh ada lagi negara yang menjatuhkan hukuman mati, saudara. Makanya sekarang ini di Saudi Arabia sendiri sudah mulai berkurang pelaksanaan hukuman mati, pelaksanaan hukuman potong tangan. Dulu, saudara, waktu saya di sana, masih kuliah di sana, sebelum tahun 89 ini, saya kuliah di sana dari tahun 85, itu setiap hari Jumat, di Masjid Agung, Masjid Raya Kota, itu ada pemotongan tangan bagi pencuri, ada hukum pancung bagi pembunuh, setiap hari Jumat. Di sebuah kota, di kota Jeddah, saudara, di kota Riyadh, di mana-mana hukum pancung berjalan. Tapi setelah 89 kemarin, setelah keluar aturan ini mulai dibatasi, kecuali tindak-tindak subversif yang dihukum mati, saudara. Tapi lain itu mulai berkurang, mulai Saudi mulai menyesuaikan diri. Nah, ini jadi persoalan serius buat kita. Nah, karena apa? Karena kalau hukuman mati itu dilaksanakan di negara-negara Islam, ini akan dianggap melanggar daripada putusan PBB, melanggar resolusi PBB. Jadi PBB itu membuat aturan nyata-nyata bertentangan dengan Islam. Tapi anehnya negara-negara Islam rame-rame ikut tanda tangan, saudara. Negara-negara Islam ikut tanda tangan ini resolusi. Dan mereka yang sudah tanda tangan nggak boleh melanggar. Mereka yang belum tanda tangan akan terus ditekan untuk menyetujui resolusi itu. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, atau saya tambahkan, tadi sudah saya ingatkan bahwa HAM Barat, saudara,
itu tidak statis, berubah-ubah. Lihat, tahun 66 hukuman mati boleh, tahun 89 hukuman mati tidak boleh. Tapi kalau hukum Islam itu, hak asasi manusia dalam Islam nggak berubah. Kisos itu sudah ada di zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat tetap berlaku. Tidak boleh ditolak oleh umat Islam dimanapun juga. Dan tidak boleh diubah. Tapi kalau HAM Barat tidak. Hari ini melanggar HAM, hari besok bisa tidak melanggar HAM, bahkan menjadi bagian daripada HAM. Nah ini salah satu bukti. Kalau tadi di Amerika soal minuman keras, sekarang dalam putusan PBB sudah. Nah, resolusi PBB nomor 34 garis miring 180 tanggal 18 Desember 1979 pelarangan kawin dan hamil di bawah 18 tahun. Jadi kalau di Indonesia ada undang-undang menyatakan perempuan dinyatakan dewasa ketika usia 18 tahun. Itu bukan dari ajaran Islam, tapi dari putusan HAM PBB sudah. Jadi kita tanya, itu undang-undang Indonesia itu yang menyatakan perempuan dianggap dewasa umur 18 tahun, dari mana mereka ambil? Dari Barat. Mereka ambil dari putusan daripada resolusi PBB. Padahal dalam Islam tidak begitu. Seorang perempuan dianggap dewasa kalau dia sudah mengalami haid yang pertama sejak usia 9 tahun ke atas. Di bawah 9 tahun itu bukan haid. 9 tahun ke atas kalau dia sudah mengalami haid yang pertama, maka dia dianggap sebagai perempuan dewasa. 11 tahun dia haid, dia dewasa. 13 tahun dia haid, dia dewasa. 15 tahun dia haid, dia dewasa. Atau yang kedua, kalau seorang perempuan sudah berusia genap 15 tahun qamariyah, walaupun dia belum haid, dia tetap dikategorikan sebagai perempuan dewasa. Jadi dewasa dalam ajaran Islam, satu, mengalami haid yang pertama setelah usia 9 tahun qamariyah, atau mencapai usia 15 tahun qamariyah walaupun dia belum mengalami haid, saudara. Bagi ajaran Islam, orang yang sudah dianggap dewasa sesuai syariat, mereka boleh kawin, sah perkawinan mereka. Mereka boleh hamil, saudara. Kalau perempuan sudah mengalami haid, saudara, berarti dia sudah dewasa, berarti organ tubuhnya sudah siap untuk hamil. Kalau dia sudah mengalami haid, berarti dia sudah punya sel telur. Kalau dia sudah mengalami haid, berarti rahimnya sudah siap untuk menerima kehamilan. Tidak. Jadi aturan dalam Islam itu, saudara, sederhana tapi jelas batasannya. Dan kalau Barat mengatakan 18 tahun, batasannya apa? Nggak jelas, saudara. Apa batasan 18 tahun? Apa batasannya dengan menstruasi? Apa batasannya dengan psikologis, biologis, dan lain sebagainya? Tidak jelas. Mereka hanya pakai akal dan hawa nafsu, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan dalam resolusi PBB nomor 34 garis miring 180 tanggal 18 Desember tahun 1979, anak perempuan tidak boleh dihitan, saudara. Hitan anak perempuan melanggar hak asasi manusia. Nah, ini putusan-putusan PBB semua, saudara. Ini saya punya. Ini kumpulan putusan-putusan hak asasi manusia PBB. Ini dikeluarkan oleh Sekretariat Perwakilan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Jakarta. Kita boleh baca ini setiap pasalnya, mana yang bertentangan dengan Islam, mana yang sejalan dengan syariat Islam. Nah, kali ini saya tidak mau bicara mana yang sejalan, saya soroti yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Jadi kalau ini dijadikan undang-undang internasional, nah berarti ini bertentangan dengan syariat Islam. Berarti syariat Islam akan dihajar dari mana-mana. Syariat Islam akan diperangi, syariat Islam akan dijadikan sesuatu yang terlarang. Nah, kalau bukan kita umat Islam yang mempertahankan, membela, menegakkan, melaksanakannya, siapa lagi? Jadi supaya kita tahu, dari sini nanti kita bisa lihat bagaimana hak asasi manusia yang diputuskan oleh PBB banyak yang bertentangan dengan syariat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, HAM di Indonesia mulai mengenal HAM Indonesia sejak Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Saat bangsa Indonesia mendeklarasikan hak kemerdekaan untuk setiap bangsa.
dan menolak penjajahan di atas muka bumi ini, sudah. Jadi sebetulnya deklarasi HAM Indonesia lebih dulu daripada deklarasi HAM PBB. Karena deklarasi HAM PBB itu 10 Desember tahun 48. Atau kalau piagam PBB-nya sendiri itu 24 Oktober tahun 1945. Jadi kalau mau dihitung tanggal, Indonesia sebetulnya lebih dulu. Tapi dalam rincian hak asasi manusia itu sendiri baru ada di Indonesia sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lahirlah pasal 28 dan pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, F, dan seterusnya sampai J, khusus bicara tentang hak asasi manusia. Yang kemudian dari sana lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang HAM. Di situ ada aturan HAM dan dasar pendirian Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, saudara? Penegakan HAM di Indonesia patut diapresiasi dan wajib didukung. Namun sayang sejuta sayang, pendefinisian HAM dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM Republik Indonesia masih merujuk kepada HAM Barat. Ini yang jadi persoalan. Kita dukung HAM, tapi HAM Islam bukan HAM Barat. Nah, di Indonesia ini, saudara, Komnas HAM yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 99 yang juga berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 28 dan 28 ayat A sampai J, ternyata pendefinisian HAM-nya masih merujuk ke definisi HAM menurut pandangan Barat. Akibatnya, mari kita lihat. Sudah, Komnas HAM Republik Indonesia merujuk HAM Barat. Akibatnya Komnas HAM mati-matian membela Ahmadiyah. Karena dianggap Ahmadiyah itu kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama menurut mereka berdasarkan Barat. Mereka nggak anggap Ahmadiyah itu penodaan agama. Menurut mereka, orang menjadi seorang Ahmadiyah itu merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Karena mereka mendefinisikan HAM seperti itu, mereka melihat orang mau jadi Muslim atau mau jadi Ahmadiyah itu hak asasi. Makanya mereka mati-matian membela Ahmadiyah sampai hari ini. Mereka tolak terang-terangan. Komnas HAM menolak kalau presiden itu membubarkan Ahmadiyah atau melarang Ahmadiyah. Bahkan Komnas HAM merekomendasikan kepada Bapak Presiden supaya Presiden tetap mempertahankan Ahmadiyah di Indonesia sebagai bentuk daripada demokrasi yang melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, Komnas HAM juga mati-matian membela liberal. Walaupun sudah ada fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan liberal itu bukan dari ajaran Islam, sesat dan menyesatkan. Komnas HAM tidak mau tahu, itu hak pribadi, hak asasi. Dia mau jadi seorang sekuler, mau jadi seorang pluralis, mau jadi seorang liberalis, itu hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Makanya mereka mati-matian membela liberal. Walaupun MUI sudah mengharapkan, walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah, tentang liberal, Komnas HAM tetap dalam posisi membela sebagai hak asasi manusia menurut pandangan Barat. Berarti kan Komnas HAM ini kan merujuk ke HAM Barat, bukan merujuk ke HAM ajaran Islam. Nah kan ini negara kan mayoritas penduduknya umat Islam. Dasar negara ini kan Pancasila. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan menjunjung tinggi daripada nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana mungkin kok Komnas HAM bisa merujuk definisi HAM kepada ajaran Barat? Kecuali karena Indonesia ini negara mayoritas kafir. Kalau Indonesia 90% kafir, bukan Islam, itu lain persoalan. Tapi Indonesia ini mayoritas beragama Islam, haram untuk merujuk HAM kepada selain Islam, sudah. Yang ketiga, mereka membela LGBT. LGBT. Apa itu LGBT? L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya
biseksual, transgender, ini semua homoseksual. Mereka bela atau LGBT. Kenapa? Karena dalam putusan HAM PBB LGBT itu dimasukkan hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM dari dulu sampai hari ini tetap mereka bela LGBT. Makanya pada saat ada kontes waria di Depok beberapa tahun yang lalu, itu yang menjadi panitianya Komnas HAM. Komnas HAM yang memberikan kata pengantar, keynote speaker. Komnas HAM, alasannya Komnas HAM ingin memberikan pelajaran soal HAM kepada para waria. Dan di salah satu agenda acaranya kontes waria yang dibubarkan oleh kawan-kawan FPI Depok, saudara. Jadi bagaimana kok Komnas HAM bisa terlibat? Bisa terlibat dalam satu acara kontes waria. Ini bukti otentik kalau Komnas HAM itu membela LGBT, membela lesbian. Jangan kaget bagaimana salah satu calon anggota Komnas HAM yang kemarin diajukan ke DPR RI merupakan pegiat LGBT. Dan jangan kaget kalau beberapa tahun yang lalu beberapa waria mendaftarkan diri jadi anggota Komnas HAM. Formulir mereka diterima dan mereka ikut fit and proper test. Karena bagi mereka ini hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Dia mau suka sesama jenis, dia mau suka lain jenis, itu hak asasi dia. Itu sudah secara alami, biologis dan psikologisnya yang tidak boleh dihalangi. Ini menurut HAM Barat. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana Komnas HAM membela pemurtadan? Jadi bagaimana umat Islam bergejolak di Bekasi, di Bandung, di Cimahi, di mana-mana saudara bergejolak melawan pemurtadan. Tapi posisi Komnas HAM membela. Komnas HAM menganggap itu hak. Orang mau murtad, orang Kristen mau ajak umat Islam rame-rame jadi murtad tanpa paksaan, umat Islamnya mau, saudara. Jadi menurut Komnas HAM itu hak. Dia mau pindah agama kapan saja boleh, sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang kelima, Komnas HAM mati-matian menolak syariat Islam. Ini sudah saya bahas dalam buku saya yang berjudul Hancurkan Liberalisme. Data-data lengkap bagaimana mereka menolak perda-perda syariat. Jadi kita nggak kaget kenapa Komnas HAM dalam posisi ini, sebab mereka merujuk definisi HAM dengan ajaran Barat, bukan dengan ajaran Islam. Maka itu saya anjurkan kepada segenap aktivis Islam yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan radio FPI, radio Rasil maupun radio Wadi, dimanapun Anda berada, saya anjurkan supaya ke depan Anda yang menjadi aktivis jangan segan-segan untuk mendaftarkan diri jadi anggota Komnas HAM. Jadi jangan sampai bentong-bentong yang daftar, jangan sampai pengusik yang daftar, jangan sampai orang-orang kafir yang daftar. Mesti dari kita yang daftar, saudara. Habibnya, kiainya, ustadznya, aktivisnya masuk rame-rame ke Komnas HAM. Sebab kalau kita masuk ke Komnas HAM, kita ambil alih Komnas HAM, maka hak asasi manusia kita definisikan sesuai hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Jadi jangan kita diam. Ini yang jadi persoalannya. Umat Islam nggak ada proaktif ke sana, saudara. Ini instrumen perjuangan, instrumen perjuangan di negeri kita. Ini banyak dikuasai oleh orang-orang liberal. Kemana aktivis Islam? Kita minta, saya anjurkan kepada aktivis-aktivis muda dimanapun Anda berada. Begitu ada lowongan untuk menjadi anggota Komnas HAM, daftarkan diri. Khususnya mereka-mereka yang berpendidikan tinggi, saudara. S1, S2, masuk. Yang Habib, yang Kiai, lulusan dalam maupun luar negeri, termasuk yang lulusan pesantren. Masuk, kuasai Komnas HAM. Kalau Komnas HAM merujuk HAM yang sesuai dengan ajaran Islam, 5 perkara ini nggak terjadi. Maka Komnas HAM tidak akan menjadi justifikasi atau legitimasi bagi
pembenaran Ahmadiyah, liberal, LGBT, atau pemurtadan, dan juga tidak akan dijadikan sebagai kendaraan untuk menolak syariat. Jadi saya minta semua ini perjuangan kita. Atau jalan yang kedua, saudara, kalau kita tidak bisa kuasai ini, kita bubarkan. Ini Komnas HAM macam apa? Kalau mereka selalu berposisi untuk bertentangan dengan Islam, saudara, nggak ada pilihan, dia bubar atau ikut syariat Islam. Nggak ada pilihan lain, saudara. Kalau ini kita biarkan, kita tidak peduli, kita bubarkan. Enggak, kita ambil alih. Enggak, mereka makin merajalela karena rekomendasi mereka lah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka yang melaporkan ke PBB aneka ragam kejadian di kita punya negeri, saudara. Kasus gereja di Ciketing, Bekasi, kasus Ahmadiyah di Cikesik, Banten, saudara. Semua yang melaporkan ke PBB, Komnas HAM dan LSM liberal. Kalau mereka yang melaporkan, mereka memojokkan umat Islam, mereka menyalahkan umat Islam, mereka membela aliran sesat. Maka itu umat Islam nggak boleh dia. Pilihannya cuma ada dua, Anda masuk atau Anda bubar. Masuk, ambil alih, atau bubarkan, sudah. Karena ini akan menjadi alat strategis, alat yang sangat strategis untuk membela Islam atau untuk menghancurkan Islam. Jadi Komnas HAM ini instrumen negara yang sangat strategis dan penting, dan ini nggak boleh kita biarkan, saudara, dikuasai oleh orang-orang liberal. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebenaran kepada kita semua. Nah baiklah, akhirnya kita sampai kepada sekilas komparasi HAM, baik menurut Islam maupun menurut Barat. Pertama, hak asasi manusia dalam Islam itu penciptanya adalah Allah. Allah yang memberikan minhatun ilahiyah. Sedangkan menurut HAM Barat, penciptanya adalah manusia. Karena manusia yang mengatakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami, itu akal manusia yang buat itu, saudara. Nah, karena penciptanya tadi bahwa HAM Islam itu datang dari Allah, maka sumbernya adalah wahyu. Nah, karena HAM Barat itu penciptanya adalah manusia, maka sumbernya adalah hawa nafsu. Nah, kemudian yang berikutnya, pedoman. HAM Islam itu pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Sana masih ada ijma, al-qiyas, dan juga jenis-jenis ijtihad lainnya. Nah, sedangkan pedoman dalam HAM Barat akal, rasio, logika. Pokoknya apa yang bagus bagi akal hari ini ya masukin HAM. Kalau besok udah nggak cocok, buang, jangan jadi HAM. Tergantung keinginan akal dan hawa nafsu. Nah, ada sifat HAM Islam statis, tidak berubah-ubah. Jadi kalau di zaman Nabi itu merupakan hak asasi manusia, sampai hari ini dan akan datang tetap hak asasi manusia. Karena itu dari zaman Nabi sudah diharamkan, dan dia bukan merupakan hak asasi manusia, sampai hari ini dan akan datang tetap akan diharamkan. Nah, sedangkan HAM Barat berubah-ubah. Nah, kemudian berikutnya yaitu dari segi soal kebenaran. Bagaimana menentukan ini benar atau tidak benar? Hak asasi manusia melihat sesuai aturan syariat. Kalau syariat katakan benar-benar, syariat katakan salah-salah. Tapi dalam HAM Barat tidak, sesuai akal dan hawa nafsu. Kalau akal bilang bagus ya bagus, kalau akal bilang jelek ya jelek. Tidak ada sangkut paut dengan agama. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yaitu soal sejarahnya. Nah, sejarahnya hak asasi manusia itu dalam Islam mulai dikenal sejak Piagam Madinah tahun 622 Miladiyah. 622 Miladiyah. Sedangkan HAM Barat mulai dikenal sejak Piagam PBB tahun 1945. Jadi kalau bicara hak asasi manusia, Islam sudah mendahului Barat 1323 tahun sebelum ini, sudah. Jadi kita jauh lebih dulu daripada Barat kalau bicara soal hak asasi manusia. Kemudian soal hukum, dalam Islam hukum itu yang digunakannya hukum Islam. Dalam hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Tapi dalam HAM Barat semua harus tunduk kepada konvensi HAM PBB. Nah, kemudian kesimpulannya, HAM Islam tidak sama dengan HAM Barat, saudara. Ini kesimpulan akhir yang ingin saya tekankan. HAM Islam tidak sama dengan HAM Barat. Kita umat Islam wajib ikut kepada HAM Islam, tidak ikut kepada HAM Barat. Nah, baiklah, kepada mereka yang ingin mendalami ini lebih dalam, ini ada suara Islam yang kemarin dan yang hari ini. Yang kemarin itu ada di halaman 16.
saya buat tulisan tentang hak asasi manusia. Ada di halaman 16. Ini semua yang tadi kita bicarakan, sebagian besar saya tuliskan di sini, pasal-pasalnya dan ayat-ayatnya. Dan ini bersambung, yaitu kepada cetakan yang hari ini, halaman 22. Ini lanjutannya, hak asasi manusia. Jadi sudah kita tuliskan di sini. Anda boleh beli Suara Islam, atau Anda boleh fotokopi, atau Anda boleh buka Suara Islam online untuk di print out, karena semua ini masuk di sana. Atau boleh juga website FPI, www.fpi.org.id, buka, silakan untuk di print out. Nah, sebelum saya akhiri, saya berikan di sini satu contoh di mana di Indonesia ini, saudara, saya mau tunjukkan ada contoh otentik. Saya sudah tuliskan di sini, tapi tidak sempat tadi saya tulis di di laptop. Saya tunjukkan seperti apa yang terjadi di Indonesia berkenaan dengan pelarangan khitan perempuan. Jadi anak perempuan tidak boleh dihitan. Tadi sudah kita pelajari. Itu putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu bagaimana? Apakah Indonesia menjalankan itu atau tidak? Saya berikan informasi, saudara. Perlu Anda ketahui bahwa pada tahun 2006 di Indonesia terbit surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI nomor HK.07.1.31047A tertanggal 20 April 2006 tentang larangan medikalisasi sudah perempuan bagi petugas kesehatan dengan alasan menyakitkan dan membahayakan serta merusak organ reproduksi perempuan, sekaligus memenuhi tuntutan WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia di PBB. Surat edaran Dirjen dari Departemen Kesehatan ini disebarluaskan ke seluruh rumah sakit, ke seluruh klinik, ke seluruh puskesmas. Dan sejak itu surat diterbitkan, sudah hampir semua rumah sakit pemerintah maupun swasta tidak mau menghitan anak perempuan, kecuali beberapa rumah sakit yang maaf, sudah rumah sakit Islam atau bidan-bidan yang memang punya pegangan agama cukup kuat. Selain itu mereka nggak berani karena dianggap melanggar hak. Dalam surat kan ditulis, pokoknya siapa yang melakukan dokter atau bidan atau perawat berani melakukan khitan, mereka melanggar hak. Dan itu bisa dituntut. Maka itu tidak ada yang berani untuk melakukan itu. Nah, sejak itu kita protes. FPI protes, ormas-ormas Islam protes. Di mimbar-mimbar kita protes, saudara, tahun 2006. Nah, begitu banyak protes, ormas-ormas Islam rame-rame mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa. Akhirnya lahirlah Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2008 nomor 9A tentang khitan tertanggal 7 Mei 2008, di mana MUI menyatakan bahwa khitan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan adalah bagian daripada fitrah, merupakan syiar Islam dan tidak boleh dilarang oleh negara. Kemudian yang kedua, MUI merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan fatwa MUI sebagai acuan. Dan yang ketiga, MUI juga menyebutkan tata cara teknis bagaimana khitan tidak membahayakan anak perempuan, saudara. Jadi 2006 pemerintah melarang melalui Dirjen di Departemen Kesehatan. 2008 MUI mengeluarkan fatwa. Akhirnya pada tahun 2010 terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1636 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 11 Romawi garis miring 2010
tentang sunat perempuan yang mencabut surat edaran larangan sunat perempuan. Baru tahun 2010 surat tersebut dicabut oleh Menteri Kesehatan dan dikeluarkan SK Menteri Kesehatan yang baru, sunat anak perempuan diizinkan, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, surat keputusan Menteri tahun 2010 tidak tersosialisasikan dengan baik. Banyak rumah sakit yang nggak terima, banyak klinik yang nggak terima, banyak puskesmas yang nggak terima, sehingga banyak rumah sakit nggak tahu kalau ada putusan tahun 2010. Sehingga banyak rumah sakit tetap berpegang kepada SK Dirjen tahun 2006, tetap menolak hitan anak perempuan. Padahal tahun 2010 ada surat putusan menteri boleh untuk menghitan anak perempuan, saudara. Nah ini supaya Anda tahu. Nah ini sayang sejuta sayang, HAM yang ingin ditegakkan adalah HAM menurut pandangan barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sebelum kita tutup, saudara, daripada pengajian kita, di sini kita punya tamu kehormatan, yaitu saudara Simon Grand Road, yang insya Allah pada hari ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan kita semua, dan supaya kita menjadi saksi atas keislaman beliau, dan semoga beliau diberikan kekuatan iman dan Islam. Baik, kepada segenap kaum muslimin untuk menjadi saksi semua, kita minta kepada Habib Mustafa Muhammad untuk menanyakan 2 pertanyaan kepada saudara Simon. Itu pertama, apakah beliau ini masuk Islam dipaksa atau kemauan sendiri? Kedua, apakah beliau ini sudah mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau perlu dituntut? Itu saja. Simon, I want to ask you, you convert to Islam by yourself or pushed by myself, by my choice? Yeah. Ya, asyhadu alla ilaha Ikut. ya asyhadu alla ilaha illallah. You follow. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. You understand what the meaning of shahadatain? Yeah. Yes. Okay. So takbir. Takbir. Baik. His name, all his name, Simon Grandro, and new name, Yusuf Salman. والله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى صراطه المستقيم وأن يجعل يوسف سلمان مؤمنا صالحا صابرا شاكرا مخلصا محسنا مجاهدا في سبيل رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيمانه وأن يحسن إسلامه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, sejak saat ini Mr. Yusuf Salman adalah saudara kita semua, our brother. Beliau saudara kita semua, dan mulai hari ini juga beliau menjadi bagian dari kita. Suka beliau adalah suka kita, duka beliau adalah duka kita, senang beliau adalah senang kita, kesedihan beliau juga kesedihan kita. Semoga kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.